Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Zaki Walisada, vlog bebas dari negeri Kecol. Kali ini saya ikut paklik bulik ambil sayuran di sawah sebelah rumah. Selamat mengikuti. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya untuk kemajuan channel kami. Zaki Walisada ini ada kayak ular ini, ular hijau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Persis sekali ini. Oh bukan, ini kacang tua tuh, coba perhatikan ini, persis ular atau ulat juga ya ini aja. Subhanallah, ini kacang yang seperti ular ini. Kacang panjang sebenarnya tetap dapat berproduksi walaupun tanpa pemeliharaan, namun hasilnya rendah atau tidak memuaskan. Untuk memperoleh hasil atau produksi yang memuaskan, maka dalam membudidayakan kacang panjang perlu pemeliharaan yang intensif. Kegiatan pemeliharaan tanaman ini antara lain penyiraman, penyiangan, pemupukan, pemasangan turus. Tahapan-tahapan pemeliharaan tersebut akan diuraikan sebagai berikut. 1. Penyulaman dilakukan untuk mengganti benih yang tidak tumbuh atau mati dan mengganti tanaman yang tumbuhnya kurang baik. Kegiatan penyulaman selambat-lambatnya dilakukan seminggu setelah penanaman. Jika penyulaman terlambat akan menyebabkan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan tidak seragam sehingga akan menyulitkan dalam pemeliharaan tanaman. Sebaiknya menyediakan tanaman cadangan dalam polybag. Hal ini berguna jika ada tanaman yang mati dapat segera disulam dengan tanaman cadangan yang berumur sama. 2. Penyiraman. Tanaman membutuhkan air selama pertumbuhannya, terutama pada awal pertumbuhannya. Ini adalah salah satu tanaman yang jadi pembatas dari tanaman intinya. Kalau tanaman intinya itu tanaman kangkung gitu. Nah, itu tanaman intinya. Nah, ini adalah tanaman pagernya yang digunakan untuk pagar. Ini untuk pagar, jadi fungsinya ganda. Selain buat pagar juga bisa diambil hasilnya. Bukan tanaman intinya saja seperti kangkung yang lagi diambil itu. Salah satunya lagi diambil sama itu bulik saya yang ada di Tegal. Tapi bukan Tegal Kabupaten, ini di dusun Tegalsari, Desa Krecol. Mati kangkung, alhamdulillah. Ini bertepatan dengan hari libur, jadi kita bisa berlibur sambil ambil sayur. Coba kita jalan ke sebelah sana ini. Ayo buat sahabat-sahabat Zaki Walisada, tetap ikuti perjalanan kami. Oleh karena itu, ketersediaan air adalah penting diperhatikan. Apalagi bila penanaman dilakukan pada musim kemarau, maka tanaman perlu disiram secara rutin pada pagi atau sore hari. Penyiraman dilakukan dengan menggunakan gembor, atau dapat pula dengan mengalirkan air pada saluran di sekitar bedengan. Penyiraman ini secukupnya saja, sampai tanah cukup lembab. Kelebihan air akan menyebabkan tanam becek dan padat. 3. Penyiangan rumput-rumput liar atau gulma di areal pertanaman harus dibersihkan atau disiangi. Penyiangan dilakukan 2 kali, yaitu setelah tanaman berumur 3 dan 6 minggu sejak penanaman. Gulma sangat merugikan tanaman karena menghambat pertumbuhan tanaman, menghisap zat-zat makanan yang dibutuhkan tanaman, pesaing bagi tanaman dalam memperoleh cahaya, udara dan air, serta dapat menjadi tumbuhan inang hama dan penyakit tanaman kacang panjang. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut gulma atau dengan alat bantu koret,
tetapi perlu hati-hati agar tidak mengganggu akar tanaman. Biasanya juga dilakukan pendangiran. Pendangiran dilakukan jika tanah tidak basah, karena jika tanah basah maka tanah menjadi padat. Dengan pendangiran diharapkan proses peredaran udara dan air dalam tanah lebih baik. 4. Pemupukan untuk mencukupi kebutuhan zat-zat makanan maka tanaman perlu diberi pupuk. Bentuk unsur hara yang diberikan berupa pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk anorganik yang merupakan pupuk buatan pabrik diberikan sebagai pupuk susulan, yaitu berupa pupuk urea, TSP, dan KCl. Itu. Hati-hati ya. Itu ini yang pohonnya tinggi sekali. Kita ini ada capung. Ini buat sahabat-sahabat wali saja kalau belum tahu capung, ini capung. Coba pegang bisa apa enggak? Oh, nggak bisa. Pergi. Itu juga ada tanaman ketela atau singkong. Dosis pupuk urea untuk tanaman kacang panjang adalah 100 kgH, pupuk TSP 200 kgH, dan KCl 100 kgH. Sebagai tanaman dwifungsi kacang panjang tidak membutuhkan pupuk nitrogen yang banyak. Kelebihan pupuk nitrogen akan merangsang pertumbuhan vegetatif, sedangkan pertumbuhan generatifnya kurang sehingga produksi polongnya sedikit. Kecil itu langsung bisa dimakan. Yang penting jangan disemprot kimia. Ini yang kalau kayak gini langsung bisa dimakan. Yang penting jangan disemprot kimia. Ini kalau ini sudah tua, ini sudah tua kacangnya, siap dipanen lalu dijual, terus kita nanti bisa dapat uang. Kalau dapat uang harus kita bagikan, berbagi dengan sesama, karena di harta kita ada bagian orang lain. Silahkan buat teman-teman Zaki Wali saja, kita harus membiasakan diri, karena dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Berbagi langsung dengan barangnya juga nggak apa-apa, dijual dulu baru ditasarufkan di jalan Allah. Itu bisa untuk membantu orang yang kurang mampu, ataupun madrasah pendidikan yang untuk berjuang di agama. Ini kita ambil satu lah. Terima kasih telah mengikuti Zaki Wali saja, vlog bebas dari negeri Gecol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.